Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang belum selesai makannya lanjutkan. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari ke-20 di bulan suci Ramadan, dan malam ini masuk ke malam ganjil, malam 21 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa berkumpul pada kesempatan sore hari ini. Kita bisa melaksanakan iftar secara jama'i. Semoga semua yang telah kita laksanakan, semua amal yang telah kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan, senantiasa mendapat ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang insyaallah Allah rahmati, hadirin yang insyaallah Allah muliakan. Tema kita pada malam ini menjelang kita nanti sholat Isya, temanya adalah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat judulnya, ini judulnya transaksi. Saya akan mengawali dari satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Ya, di akhir-akhir surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sebelum kita membahas tentang bagaimana kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua transaksi itu dimulai dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum memberlakukan syariatnya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan, inna aradnal amanah, sungguhnya kami menawarkan. Kalimat menawarkan ini kita sering dengar, sering kita lakukan ketika kita bertransaksi. Allah Subhanahu wa taala menawarkan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan itu pertama kepada langit. Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, namun mereka langit
tidak mampu. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Jadi mereka merasa tidak mampu untuk membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kemudian manusia menerima amanat itu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat inna aradna, kami menawarkan. Yang namanya menawarkan itu adalah sesuatu bentuk transaksi yang tidak ada pemaksaan. Begitu juga ketika kita berbisnis. Baik kita berbisnis dengan sesama makhluk Allah, dengan sesama kita manusia, itu yang namanya jual beli, itu tidak boleh kita memaksa. Harus ada antaradin. Jadi kalau dalam bab fikih itu min syurutil buyu' itu kan al-ijab wal qabul wa antaradin. Adanya ijab dan qabul, kemudian juga antaradin, adanya keridhaan. Tidak ada paksaan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengamanahkan syariat ini, itu Allah tawarkan inna aradnal amanah. Dari kalimat aradna, menawarkan, kemudian manusia yang pada akhirnya menerima amanat itu, ini ada dua hal poin yang sangat penting. Pertama, ketika Allah menyerahkan amanat itu kepada manusia, artinya Allah punya kepercayaan kepada manusia. Begitu juga ketika kita berbisnis, bertransaksi, biasanya kita akan sangat antusias dan sangat memudahkan ke kita bertransaksi kalau ada kepercayaan. Lalu bagaimana setelah Allah Subhanahu wa taala mempunyai kepercayaan kepada kita sebagai manusia, maka kita pun sebagai manusia harus mempunyai kepercayaan balik kepada Allah. Artinya kita juga harus optimis dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengamanahi syariat ini. Kita manusia memang berhak dan mampu untuk melaksanakan syariat itu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa melainkan dengan sesuatu yang memang pas dengan kemampuan jiwa itu. Jadi dari ayat ini sudah ada beberapa poin, diantaranya menawarkan, ini transaksi, kemudian kepercayaan. Nah, dari poin-poin ini baru kita akan masuk ketika manusia sudah dipercaya oleh Allah dan kita manusia percaya kepada Allah. Karena kalau kita tidak percaya kepada Allah, bagaimana kita mau transaksi? Bagaimana kita mau menjalin hubungan bisnis kalau rekan kita tidak percaya? Ini modal penting. Maka bisa jadi manusia yang hidup di bumi ini kemudian menjalani hidupnya tidak sesuai yang dengan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi belum ada kepercayaan dalam dirinya kepada Allah. Kalau dalam bahasa tauhid, keimanan. Belum ada iman dia dalam dirinya kepada Allah.
belum ada kepercayaan dalam dirinya kepada Allah sehingga dia tidak mau bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini modal penting. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah percaya pada Allah? Sudahkah kita percaya pada Allah? Kalau kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan memulai transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memulai bisnis kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah percaya. Karena kalau belum ada kepercayaan tidak akan terjadi transaksi. Semua manusia akan menjalani hidupnya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Karena belum ada kepercayaan kepada rekannya, rekan bisnisnya. Lalu modal kita apa berbisnis dengan Allah? Nah, modal kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala adalah semua pemberian Allah, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kehidupan kita sendiri di muka bumi ini. Allah menghidupkan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini juga ayat tentang transaksi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, itu di antara yang akan terjadi transaksi adalah ayyukum ahsanu amala. Modal kehidupan kita itu akan dijadikan sebagai kesempatan kita beramal. Dan kesempatan amal itu bukan sekedar amal, tapi karena Allah ingin melihat kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, atau yang paling baik transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara perdagangan di antara manusia sendiri itu berbeda-beda. Ada yang jual belinya barang yang paling bagus, ada yang barang second, gitu kan? Maka Allah inginkan ayyukum ahsanu amala. Transaksi dengan Allah itu Allah inginnya yang paling baik, bukan kita sekedar transaksi. Kemudian selain kehidupan, modal kita juga adalah kesempurnaan tubuh kita, ya kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga sebagai modal kita bertransaksi bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempurnaan akal, ini juga salah satu modal. Karena selain manusia, Allah tidak berikan kemampuan akal. Kemudian juga kesehatan. Kita sehat, itu juga modal kita bertransaksi dengan Allah. Kemudian kecerdasan kita bisa berpikir, kita bisa mencari ilmu, thalabul ilmi. Dengan ilmu kita bisa memakmurkan bumi ini, itu juga sebagai sarana modal kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari semua modal itu, maka di antara bentuk-bentuk bisnis yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, terutama kalimatnya langsung dengan kalimat bisnis, kalimat transaksi, kalimatnya jual beli, itu misalkan kita bisa dapati dalam Al-Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum
wallahu syakurun halim. In tuqridullaha qardan hasana, jika kalian meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik. Ya, di sini kalimatnya pinjam. Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk transaksi. Dimana kalau kita meminjamkan sesuatu atau transaksinya dengan manusia, ketika kita meminjamkan sesuatu, barang misalkan, maka barang itu harus dikembalikan. Lalu bagaimana kalau kita meminjamkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau hukum di antara manusia, pinjam meminjam itu tidak boleh dilebihkan. Kita misalkan meminjam uang 1 juta yen, maka kembalinya pun 1 juta yen. Tidak boleh dilebihkan, karena nanti akan masuk kepada riba. Tetapi ketika kita meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada mengenal riba lagi, karena Allah Dialah Rabb kita, Dialah Khalik kita, Dialah yang paling berhak memberikan kembali kepada kita sebesar dan seberapapun yang Allah kehendaki kepada pinjaman kita. Maka dalam ayat ini Allah katakan yudha'ifhu lakum, pinjaman kita itu akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pingin transaksi kita itu, pinjam meminjam kita itu dilipat gandakan hasilnya, itu transaksilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tambahkan wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Selain dilipatkan pinjaman kita, juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena memang transaksi pinjam meminjam kita dengan Allah tidak seperti transaksi kita pinjam meminjam dengan manusia. Ya. Seperti itu. Kalau dengan manusia berupa barang, tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala berupa amal, maka amal kita nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk transaksi lain yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, misalkan tentang langsung kalimatnya jual beli. Di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ishtara, membeli, minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli, ya kan, dari orang-orang beriman itu adalah anfusahum wa amwalahum, jiwa-jiwa mereka dan juga harta mereka. Ini kalimatnya langsung Allah membeli. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, memberikan jiwa kepada kita, maka itu sebagai modal kita bertransaksi kepada Allah. Allah juga akan membeli jiwa itu, gitu kan? Ketika kita bisa bertransaksi melalui jiwa kita dan harta kita, maka apa yang kita untungkan Allah sampaikan bi anna lahumul jannah. Bagi mereka yang bertransaksi dengan Allah melalui jiwa dan hartanya, bagi mereka keuntungannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah tafsirkan, jabarkan bentuk transaksi jiwa kita seperti apa.
yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Di antara bentuk transaksi dengan jiwa kita adalah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti berperang di medan perang. Nah, kalau berbicara perang, ini ada ketentuan khusus, ada syariat khusus. Untuk sekarang ini belum bisa dikatakan adanya jihad berupa perang, karena kaum muslimin belum ada kepemimpinan yang satu. Yaitu ketika nanti kaum muslimin bisa mempunyai kepemimpinan yang satu, maka syariat jihad itu bisa dilaksanakan lagi. Dan ketika jihadnya berupa peperangan, ketika perang itu yang ada adalah yuqatilun au yuqtalun. Yang namanya kita berjihad itu kalau kita tidak membunuh musuh kita, kita yang dibunuh. Kalau kita bisa membunuh musuh kita dan musuh kita kalah, maka itu disebut dengan ish kariman. Kan? Kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia. Namun kalau kita yang terbunuh, nah baru kita dikatakan aumut syahidan, kita akan digolongkan termasuk mati syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tambahkan dalam ayat ini wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah. Syariat ini juga pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Artinya syariat transaksi ini bukan hanya berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan bentuk transaksi lain dalam surat Fatir surat 35 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Di sini juga ada kalimat yarjuna tijarah, transaksi jual beli. Nah, namun bentuk transaksi dalam ayat ini adalah bentuknya pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang membaca. Yatlu, tala yatlu. Dalam bahasa Arab artinya qara'a yaqra'u, membaca. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dua. Yang pertama adalah kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah ayat kauniyah, ayat yang sifatnya alam semesta. Inilah yang sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah sering menyindir kita dengan kalimat-kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Maka inilah bentuk kita tilawah. Kita tilawah terhadap Al-Quran, kalamullah, dan kita juga tilawah yang sifatnya tadabbur wa ta'ammul ala ayatil kauniyah. Nah, siapapun orang yang beriman, yang dia membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, ya kan? Rasulullah dan para sahabat, juga para tabi'in, para ulama sudah mencontohkan kepada kita bagaimana pentingnya kita membaca Al-Quran berupa kalamullah dalam Al-Quran. Maka siapapun yang membaca Al-Quran, mereka dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa aqamus shalah, mendirikan salat. Kalimat dalam ayat ini kalimatnya mendirikan, bukan melaksanakan. Artinya ini lebih tegas, karena sholat itu tidak hanya
dengan dilaksanakan, tapi perlu didirikan. Apa bedanya? Kalau melaksanakan itu adalah ritual, tapi kalau mendirikan adalah kita harus memahami apa sebenarnya tujuan daripada sholat itu dan aplikasi selanjutnya setelah sholat. Maka kita bisa dapati innas sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu di antara sifat bagaimana seseorang itu bisa mendirikan ibadah sholat, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, orang yang baca Al-Quran, mendirikan sholat, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, di mana dengan kehidupan dan usaha kita mendapatkan rizki dari Allah, dan dari rizki itu kita berinfak. Maka itu semua adalah baik kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, sirra wa alaniyah, maka yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan semua amalnya itu adalah sebuah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan merugi. Kenapa kita tidak akan merugi? Karena kalau kita bertransaksi dengan manusia biasa, bisa jadi walaupun di awal kita percaya, kadang kepercayaan kita dilalaikan. Tapi ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah keuntungan kita tidak akan dikurangi, kepercayaan kita tidak akan dilalaikan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 52 sampai 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu biz-zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Dan segala sesuatu telah mereka perbuat tercatat di dalam buku catatan. Wa kullu saghirin wa kabir, baik yang kecil yang besar itu semua sudah tercatat. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu ya semua ya mereka akan mendapatkan jannat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih rinci lagi di dalam surat Qaf ayat 18 Allah firmankan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun melalui lidah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya melalui malaikat raqib dan atid. Kemudian di dalam surat lain ya itu Allah juga berfirman, wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala mempunyai timbangan. Semua transaksi kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala itu bil qisti, dengan seadil-adilnya. Kemudian fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua transaksinya itu dicatat oleh Subhanahu wa taala, maka keuntungan kita itu akan kita dapatkan tanpa sedikit pun yang akan dikurangi atau terkurangi. Oleh karena itulah nikmat kita ketika kita bisa bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita harus mengoptimalkan, apalagi kita masuk malam ganjil 10 hari terakhir, semua modal yang telah Allah berikan kepada kita, kehidupan kita, kesehatan kita,
kesempurnaan tubuh kita, kecerdasan kita, dan semua yang lainnya termasuk harta kita, rezeki kita yang Allah berikan, semua harus dijadikan sebagai sarana kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kelak nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dan akan memberikan keuntungan kepada kita yang tidak cukup sedikit, tapi akan lebih sempurna dan akan lebih berlipat-lipat. Karena di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Bahwasanya jual beli dengan Allah itu barangnya sangat mahal. Barang yang Allah tawarkan kepada kita itu sangat mahal. Apa? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara surga Allah Subhanahu wa taala, maka luasnya seluas langit dan bumi. Maka bagi kita cukuplah ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keuntungan surga dari Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Itu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan ilmu kita. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Kemudian ada beberapa hal yang bisa saya rangkum dari tausiah ini, adalah tentang hikmah bertransaksi dengan Allah. Pertama adalah ayyukum ahsanu amala, kesempatan beramal yang paling baik amalnya. Kemudian yang kedua tentang poin, jika kamu meminjamkan dengan Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengampuni berbagai dosa dan melibatkan pahala. Kemudian yang ketiga, Allah membeli dengan pembelian yang terbaik. Dan selanjutnya adalah bertransaksi dengan Allah seperti perniagaan yang tidak akan merugi. Baik, kepada teman-teman, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, didiskusikan atau ingin menyanggah? Silakan. Dari Ahmad atau Ikhwannya ada yang mau ditanyakan? Silakan kepada Alfi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatannya, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang mengenai berbisnis dengan Allah ini, Ustaz. Bolehkah kita dalam beramal itu kita benar-benar hitung-hitungan gitu dengan Allah, Ustaz? Artinya apabila pahalanya akan dilipatkan 10 kali, misalkan kita beramal 1000 yen, kemudian kita berharap harus 10.000 yen ini kembali, seperti itu, Ustaz. Apakah boleh kita terbersit niat seperti itu, yaitu kita benar-benar berharap istilahnya benar-benar berharap ganjaran seperti itu, Ustaz, dengan kalkulasi seperti tadi, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, silakan langsung dijawab, Ustaz. Iya. Ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, modalnya adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada sedikit perbedaan antara transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan transaksi kita sesama manusia. Kalau kita transaksi dengan manusia, mengharapkan keuntungan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Tetapi ketika transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengharapkan keuntungan pun Allah akan membalas. Gitu. Karena kalimat Allah sudah pasti. Karena keuntungan dengan Allah itu sudah pasti, maka kita sudah tidak usah berharap lagi. Maka kita harus mengikhlaskan semua transaksi kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan semua transaksi kita dengan Allah, karena Allah tidak akan pernah membohongi kita. Berbeda dengan kita bertransaksi dengan manusia. Kalau kita bertransaksi dengan manusia, kita berharap itu wajar, karena bisa jadi
akan menzolimi kita. Tapi kalau kita bertransaksi dengan Allah, maka ikhlaskan, maka Allah akan melipat gandakan semua transaksi kita. Gitu. Jadi kita harus mengikhlaskan. Gitu. Karena kalau nanti kita tidak mengikhlaskan, khawatir kita masuk kepada bab riya, gitu kan? Tidak akan masuk pada bab riya dan sejenisnya. Maka ketika kita sudah masuk pada bab riya, nanti biasanya suatu perbuatan buruk itu tada'alahu, akan mengundang keburukan-keburukan yang lainnya. Kalau sudah tidak ikhlas, nanti akan khawatir akan muncul perbuatan takabur. Kalau sudah masuk perbuatan takabur, nanti akan masuk kepada hadis la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalatin min kibr. Maka karena Allah sudah percaya pada kita, landasan kita harus percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Semua transaksi dengan Allah, Allah tidak akan menzalimi kita, maka kita harus mengikhlaskan semua transaksi kita karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, terima kasih. Intinya tidak perlu hitung-hitungan ya Ustaz, karena udah pasti untung. Baik, ada lagi. Oh, silakan guys. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai prioritas Ustaz dalam kita bersedekah. Karena saya tahu salah satu ayat di surat Al-Baqarah bahwa itu prioritas yang pertama adalah orang tua Ustaz, kemudian keluarga, baru saudara-saudara. Nah, yang jadi pertanyaan saya Ustaz adalah, ketika kita sudah menikah, nah itu bagaimana kita membagi sebagai seorang suami kepada orang tua kita dan mertua kita Ustaz? Apakah itu termasuk sedekah, sedangkan kita ingin memberi kepada mungkin saudara-saudara kita yang membutuhkan, tetapi ya keluarga kita juga masih membutuhkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita membagi prioritas tersebut Ustaz? Orang tua kita, mertua kita, apakah kalau orang tua itu termasuk sedekah atau memang kewajiban kita Ustaz? Sedangkan kita masih ingin bersedekah Ustaz. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab? Oh. Iya. Jadi tentang prioritas, kita lihat siapa yang mau berinfak dulu, siapa yang mau bersedekah. Kalau kita sebagai seorang suami, maka kewajiban kita adalah menafkahi dulu istri dan anak-anak kita. Dan menafkahi itu adalah dengan kadar ukuran yang layak. Gitu. Namun selain menafkahi yang sifatnya lahir, kita sebagai suami juga kita harus menafkahi yang sifatnya batin, yang dicontohkan seperti dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa contohnya? Bagaimana seorang Abu Bakar bisa memberikan contoh nafkah batin kepada istrinya, keluarganya, itu kan sehingga ketika Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, itu tidak menjadi masalah di keluarganya. Itu salah satu contoh nafkah batin. Ya, ini jangan disalahpahami dulu nafkah batin seperti apa, gitu kan? Memahamkan keluarga seperti keluarga Abu Bakar itu bukan sesuatu yang gampang, gitu kan? Ini nafkah batin, ya kan? Bagaimana Abu Bakar bisa memahamkan keluarganya, gitu kan? Sehingga ketika dia berinfak seluruh hartanya nggak jadi masalah, gitu kan? Nggak ada istilah istrinya nangis-nangis gitu. Gimana nih keluarga kita nggak makan nggak apa? Nggak ada, gitu kan? Karena nafkah batinnya Abu Bakar bisa. Nah, kalau kita bisa menafkahi batin seperti Abu Bakar kepada keluarganya, maka ketika untuk berinfak yang sifatnya harta, kita tidak akan perlu menunggu layak dulu. Gitu. Seberapapun harta kita, kalau keluarga kita paham, maka kita akan bisa berinfak.
Tapi kalau keluarga kita tidak paham, sebesar apapun harta yang kita miliki, maka akan susah juga berinfak. Sudah punya rumah, gitu kan? Nantilah kalau sudah punya apa, usaha apa baru berinfak. Nanti sudah punya usaha, nanti juga akan ngerek lagi. Karena memang dasarnya tidak paham. Itu pertama. Jadi harus paham dulu keluarga kita. Kalau sudah paham, maka seberapapun harta kita bisa infakkan. Nah, kalau sudah kita seperti itu, baru kita lihat prioritas tadi. Itu pertama kalau kita kepada istri kita, kemudian setelah itu baru kepada Anda sebagai laki-laki, maka keluarga Anda, orang tua Anda, gitu kan? Kemudian baru kepada keluarga mertua. Jadi kanan kiri gitu. Tapi kalau istri itu kewajibannya kepada suami dulu, gitu kan, baru nanti kepada keluarganya. Terutama nanti kalau suami istri yang dua-duanya bekerja, gitu kan, dua-duanya mempunyai penghasilan, maka ini penting juga nanti masuk kepada bab muamalah yang berkaitan dengan harta kepemilikan suami dan istri. Itu beda. Harta suami itu milik istri, tapi harta istri bukan milik suami. Paham ya? Ini para suami, kalau istrinya bekerja, itu tidak semuanya harta istrinya milik suaminya. Tapi kalau suami, itu istri boleh menuntut. Gitu. Jadi suami kalau istrinya kaya raya, itu harus izin dulu kepada istrinya. Gitu kan? Jangan asal ambil aja, gitu, karena kepemilikannya, tanggung jawabnya, hak kewajibannya berbeda. Gitu. Saya kira seperti itu ya. Baik, berarti jika kita sebagai suami, berarti nafkah istri anak dulu, kemudian bapak ibu kita, kemudian baru mertua. Baik, ada lagi pertanyaan dari akhwatnya? Silakan Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, mohon maaf kalau ini jauh dari topik bahasannya. Jadi kan selama ini kita selalu tahu atau diajarkan mengenai amalan jariah gitu. Saya mau tahu apakah ada istilah dosa jariah gitu. Terima kasih Pak. Ya, apa pertanyaannya? Apakah ada dosa jariah? Ustaz, silakan. Iya. Saya berpendapat tentang berkaitan dengan dosa itu adalah kembali kepada dirinya masing-masing. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi tentang keburukan itu tidak diwariskan kepada yang lainnya. Berbeda dengan kebaikan. Seperti itu kira-kira ya. Oke, baik, intinya tidak ada dosa jariah. Baik, kita paham ya Bu Fani. Baik, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan. Terima kasih Ustaz atas tausiah yang telah disampaikan beserta diskusinya. Baik, sekali lagi saya umumkan kepada teman-teman yang ingin membayar zakat fitrahnya hari ini bisa